Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Ya teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk P3K Guru khususnya di tahun 2022 ini ya. Di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi kembali ya. Di sini ada panduan resmi ya dari Kemendikbud ini terkait dengan observasi atau kesesuaian atau verifikasi ya. Ini tentunya bagi pelamar untuk prioritas 2 dan 3 yang nantinya akan mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022 ya. Jadi nanti kita akan membahas di sini dari Kementerian Pendidikan ya, artinya dari Kemendikbudristek di sini sudah mengeluarkan untuk panduan penggunaan ya sistem informasi manajemen penilaian kesesuaian seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Kalau kita lihat teman-teman seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya ya, ini nanti tentunya di sini ada penilaian ya. Di sini ada penilaian pelamar prioritas 2 dan 3 ini oleh guru senior, ada penilaian pelamar prioritas 2 dan 3 ini oleh kepala sekolah ya, oleh pengawas dan juga oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Nanti kita akan bahas teman-teman ya. Jadi dari panduan ini apa yang harus kita lakukan dan siapa sih sebenarnya yang akan melakukan penilaian. Dan juga nanti kita akan membahas teman-teman apa saja sih sebenarnya yang dinilai ya pada prioritas 2 dan 3 tentunya pada seleksi guru ASN P3K tahun 2022 ini. Tapi seperti biasa teman-teman, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita akan mulai teman-teman. Di sini dari Kemendikbudristek ya sudah mengeluarkan panduan resmi. Di sini nanti tentunya ada 4 tahapan penilaian ya. Jadi mulai dari guru senior, kepala sekolah, dinas pendidikan dan juga dari pengawas. Nanti kita akan melihat ya dari isi panduan ini. Tapi sebelum kita membahas dari panduan teman-teman, kita mulai dulu dari sini ya. Jadi untuk Kementerian Pendidikan ya, Kebudayaan Riset dan Teknologi kemarin sudah mengeluarkan ya terkait dengan juknis ya, atau petunjuk teknis ini pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, kalau kita lihat teman-teman di dalam diktum kelima ya, di sini dijelaskan. Jadi nanti kita akan fokus ke sini. Mungkin nanti bagi teman-teman mungkin yang belum paham ya, sebenarnya prioritas 1, 2, 3 itu apa. Nah, kalau kita lihat teman-teman di dalam sini ya, di dalam sini. Nah, ini yang pertama di diktum kelima ya, di sini ada namanya pelamar yang dapat melamar untuk mengikuti seleksi ya sebagai calon P3K guru itu terdiri dari 2 kategori ya. Nah, yang pertama di sini ada pelamar prioritas dan juga ada pelamar umum. Nah, mungkin teman-teman sudah paham ya apa itu pelamar prioritas dan apa itu pelamar umum. Nah, nanti kita akan bahas untuk pelamar prioritas teman-teman. Di sini dibagi menjadi 3 ya. Jadi untuk pelamar prioritas, jadi pemenuhan kebutuhan guru melalui pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022 ini mendahulukan pelamar prioritas sebagai berikut. Jadi yang pertama di sini ada pelamar prioritas 1 ya. Pelamar prioritas 1 yaitu adalah merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Jadi untuk prioritas 1, nah, pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas 1 dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut ya. Nah, jadi teman-teman untuk prioritas 1 nanti kita tidak akan membahas di sini ya, karena tentu tidak masuk di dalam tidak masuk di dalam pembahasan ini. Jadi nanti kita akan melihat untuk prioritas 2 dan juga untuk prioritas 3. Karena untuk prioritas 1 ini nanti tinggal di penempatan saja teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah memenuhi ya nilai ambang batas pada seleksi di tahap dari tahun 2021 kemarin, tentunya tinggal masuk ke penempatan saja. Tapi kita akan membahas untuk prioritas 2 dan prioritas 3 karena ini nanti tentunya tidak tes, tapi akan diadakan observasi atau kesesuaian atau verifikasi berkas. Nah, siapa sih pelamar
prioritas 2 ya, pelayanan prioritas 2 itu merupakan tenaga honorer kategori 2 yang tidak termasuk dalam THK 2 pada kategori pelamar prioritas 1. Jadi artinya untuk tenaga honorer kategori 2 itu yang belum memenuhi nilai ambang batas ataupun mereka yang belum mengikuti seleksi. Ya, berikutnya untuk pelamar prioritas 3 teman-teman, di sini merupakan guru non ASN yang tidak termasuk dalam guru non ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah daerah ya, jadi artinya di sekolah-sekolah negeri. Jadi untuk sekolah negeri dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun ya, atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Di sini teman-teman, seperti yang sudah pernah kita sampaikan di video kita sebelumnya bahwa mekanisme ya, jadi ada 3 jenis mekanisme di dalam seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 ini. Nah, yang pertama teman-teman, ini yang satu tentunya sudah tidak masuk lagi ya, artinya ini sudah tidak kita bahas karena satu ini tinggal penempatan saja, yaitu adalah bagi peserta yang sudah lulus passing grade. Tetapi yang akan kita bahas adalah di poin 2 ini ya. Poin 3 kita juga tidak membahas, nanti kita akan bahas insyaallah di video kita berikutnya. Nah, di poin 2 ini teman-teman ada seleksi kesesuaian atau verifikasi ya untuk 724.029 guru honorer negeri. Jadi nanti untuk di seleksi mekanisme D2 ya, yaitu di sini seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan ya dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian, yang mana pesertanya untuk prioritas 2 dan 3 itu adalah tenaga honorer kategori 2 dan juga untuk guru honorer negeri yang mana dia sudah terdaftar atau sudah mengajar di Dapodik yang lebih dari 3 tahun. Jadi kita akan fokus di poin 2. Yang mana di dalam poin 2 teman-teman di sini ada kesesuaian verifikasi ya bagi pelamar tenaga honorer kategori 2 dan juga guru honor negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Yang mana di sini ada beberapa seleksi ya teman-teman, atau ada kesesuaian ya. Yang pertama di sini ada kualifikasi akademik tentu ya, di sini ada kompetensi teknik, ada kinerja, ada pemeriksaan latar belakang ya. Nah, yang terakhir di sini tentunya ada seleksi wawancara mempertimbangkan integritas dan juga moralitas yang tentunya perlu dipahami. Nah, di sini teman-teman ada mekanisme ya. Mekanisme 2 ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honorer negeri yang saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. Terus yang terakhir teman-teman, ini adalah bentuk dari seleksi ya. Jadi seleksinya yang pertama di sini terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang mana kalau kita lihat teman-teman untuk bobot penilaiannya di sini ada kepala sekolah ya, ada guru senior dan juga ada pengawas. Jadi ini nanti yang akan melakukan penilaian. Nah, pertama teman-teman di sini di dalam latar belakang ya, di sini ada pemeriksaan latar belakang, jadi dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan, seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya, serta intoleransi. Nah, ini pelamar ini akan dinilai oleh Dinas Pendidikan maupun BKPSDM. Yang kedua teman-teman, di sini dengan nilai kompetensi 40%, di sini pelamar yang akan dinilai kompetensinya, nah ini di sekolah induknya ya. Jadi tentunya observasi atau penilaian itu dilakukan di sekolah induknya. Siapa yang akan melakukan penilaian? Yang akan melakukan penilaian itu yang pertama adalah kepala sekolah. Ya, kepala sekolah, di sini ada guru senior, dan yang ketiga adalah pengawas sekolah yang ditugaskan. Ini adalah nanti yang memberikan penilaian atau observasi ataupun sebagai untuk kompetensi 40%. Yang berikutnya di sini ada kinerja ya. Kinerjanya adalah 40%, yang mana di sini pelamar ini akan dinilai kinerjanya di sekolah induknya sama ya oleh kepala sekolah, guru senior maupun pengawas. Nah, ini hasil dari penilaian kinerja kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM berdasarkan portofolio guru dengan skala 60% sampai dengan 100%. Nah, oke teman-teman, ini adalah untuk seleksi kesesuaian ya, jadi untuk yang prioritas 2 dan juga prioritas 3. Oke, yang sekarang kita akan lihat teman-teman untuk panduannya ya. Jadi untuk panduannya, jadi teman-teman sudah memiliki gambaran siapa nanti yang akan masuk ke dalam penilaian untuk mekanisme di tahap 2 ini, atau mekanisme untuk jenis mekanisme seleksi P3K guru untuk yang poin 2. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat teman-teman di sini yang pertama di sini tentunya ada informasi aplikasi ya. Di sini mulai dari penjelasan aplikasi, terus ini ada persyaratan untuk penggunaan aplikasi ya. Jadi ini tidak ditunjukkan untuk peserta ya, tapi di sini ditunjukkan untuk yang nanti akan melakukan penilaian ya. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian akun teman-teman, di sini ada 5 jenis akun ya dengan peran yang berbeda-beda pada aplikasi SIM penilaian kesesuaian seleksi guru ASN P3K tahun 2022.
Ya, pertama di sini ada Dinas Pendidikan ya. Di sini ada Dinas Pendidikan. Yang kedua adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Yang berikutnya adalah pengawas sekolah. Pengawas sekolah ini juga nanti akan melakukan penilaian dan juga ada kepala sekolah. Di sini nanti kepala sekolah juga akan melakukan penilaian. Nah, berikutnya di sini ada guru senior. Jadi nanti ada 5 akun yang mana di dalam SIM penilaian kesesuaian untuk seleksi guru ASN P3K 2022 ini. Jadi kelima-limanya ini nanti dia akan melakukan penilaian ya terhadap calon pelamar untuk P3K guru tahun 2022, khususnya untuk pelamar di kategori 2, di prioritas 2 maupun 3. Nah, terus yang berikutnya ini sekali lagi ya, ini adalah bukan untuk calon pelamar ya, tetapi ini untuk untuk yang akan melakukan penilaian ya, seperti itu. Nah, nanti untuk lamannya kan ini untuk laman resminya ya. Jadi ini untuk kanal laman resmi, ini untuk pengawas ya, maupun kepala sekolah maupun untuk guru senior dan juga untuk dinas ya. Terus nanti di sini untuk pengawas tentunya akan diambil dari SIM Tendik ya, yang mana tentunya semua pengawas itu tentunya sudah masuk di dalam laman SIM Tendik. Nah, yang berikutnya teman-teman, kita tidak membahas semuanya ya. Jadi di sini karena di sini untuk pengawas, jadi yang melakukan penilaian ya. Di sini untuk pelamar ya, berisikan halaman penilai pelamar untuk prioritas 2 dan juga untuk prioritas 3 yang akan dinilai oleh Dinas Pendidikan. Nah, ini halaman berikutnya di sini. Ini untuk masih untuk mapping ya, jadi ini untuk mapping pengawas. Jadi nanti pengawas itu akan dilakukan pemetaan apakah dia sudah benar untuk sebagai pengawas binaan di sekolah tersebut ya. Terus yang berikutnya setelah pengawas Dinas Pendidikan, terus di sini lagi ada yang namanya ini teman-teman. Ini pembuatan akun untuk kepala sekolah ya, akun sekolah oleh pengawas. Jadi nanti yang membuat yang pertama adalah dinas pengawas. Setelah itu ada pembuatan akun kepala sekolah oleh pengawas. Jadi yang membuat akun itu nanti pengawas ya untuk kepala sekolah. Nah, di sini dibuatkan akunnya ya, sehingga nanti pengawas bisa melakukan bisa melakukan penilaian. Ya, jadi sama tadi nanti yang akan yang akan dilakukan penilaian itu adalah prioritas pelamar 2 dan juga pelamar 3. Terus di sini teman-teman ya, jadi pengawas ini diwajibkan untuk mengunduh akun kepala sekolah satu persatu dan membaginya kepada kepala sekolah tersebut. Nah, pengawas dapat mengunduh akun kepala sekolah pada laman sekolah binaan dengan menekan tombol unduh akun kepala sekolah. Jadi nanti secara garis ya, mulai dari dinas teman-teman ya, dinas, terus nanti pengawas, terus kepala sekolah, berikutnya di sini adalah guru senior ya. Ini untuk yang melakukan proses penilaian, jadi mereka nanti yang akan memiliki akunnya masing-masing. Ya. Terus yang kedua di sini ada pembuatan akun guru senior oleh kepala sekolah. Ya, jadi nanti di sini tentunya secara berurutan teman-teman ya. Nah, kalau sudah teman-teman di sini yang terakhir ya, di sini kepala sekolah dapat mengunduh untuk akun guru senior dengan menekan tombol unduh. Jadi ini yang bisa melakukan tentunya nanti teman-teman juga yang melakukan penilaian adalah guru-guru senior yang ada di sekolah kalian. Nah, di sini teman-teman di poin 7 di sini ada penilaian pelamar prioritas 2 dan 3 oleh guru senior. Nah, ini guru senior setelah dibuatkan akun ya oleh kepala sekolah, maka nanti guru senior akan melakukan penilaian ya terhadap pelamar prioritas 2 maupun di prioritas 3. Nah, di sini dijelaskan di poin B bahwa guru senior dapat melihat data pelamar dan melakukan penilaian pada halaman pelamar. Halaman penilaian hanya dapat diakses pada waktu yang telah ditentukan. Untuk melakukan penilaian, guru senior sebagai penilai harus memilih terlebih dahulu guru yang akan dinilai. Jadi ada nanti akan muncul daftar-daftar siapa saja guru yang akan dinilai yang masuk di dalam prioritas 2 maupun di prioritas 3. Terus berikutnya setelah memilih guru yang akan dinilai, guru senior dapat memulai proses penilaian dengan menekan tombol lakukan observasi. Paham ya? Terus yang berikutnya nanti di sini penilaian ya, guru senior terdiri dari 2 aspek penilaian, yaitu penilaian kompetensi dan penilaian kinerja. Jadi ini nanti yang akan dinilai teman-teman ya, kompetensi dan penilaian kinerja. Terus ini nanti ada proses untuk penilaian, tentunya ini bukan lamannya peserta ya atau pelamar, tapi ini adalah ranahnya untuk guru senior. Nah, terus selain guru senior, di sini ada penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 oleh kepala sekolah. Jadi selain guru senior, kepala sekolah nanti juga akan melakukan penilaian terhadap prioritas 2 maupun 3.
Terus yang berikutnya teman-teman di sini ya, kepala sekolah sudah menilai sampai dengan selesai. Berikutnya di poin 9 di sini ada penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 oleh pengawas. Ya, jadi nanti banyak tahapan ya yang melakukan penilaian terhadap pelamar di prioritas 2 maupun di prioritas 3. Nah, yang terakhir teman-teman setelah pengawas di sini di poin 10 ya. Jadi penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 ini oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM, yang mana tentunya ini nanti sudah menjadi nilai akhir ya atau nilai final, yang mana di sini dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan melakukan pembobotan kepada pelamar dengan memilih 1 dari 5 bintang ya, rentang 60 sampai 100% yang terdapat pada halaman penilaian. Penilaian dapat menutup halaman penilaian dengan menekan tombol tutup untuk mengakhiri proses penilaian. Sehingga nanti teman-teman yang tentunya ya di sini ada nilai ya, daftar nilainya, ada rekapnya, ada berapa sih nilai kinerjanya, bobotnya, terus ada bobot BKPSDM, artinya semua penilaian setelah semua dilakukan ya, tentunya nanti kita akan tinggal menunggu ya untuk proses berikutnya. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan panduan resmi untuk observasi ya atau kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar prioritas 2 dan juga prioritas 3. Cukup sekian saja teman-teman yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.